Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rona Tumiur Mauli Karolin Simorangkir SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang berjudul Uji Chi Kuadrat, Metode dan Distribusi Statistik, Teori Pendugaan Statistik, Pengujian Hipotesis Sampel Besar dan Kecil. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Filcila Fatih Firas Tanjung, kedua Keisha Aulia Syahla, ketiga Ervina Indra Wijaya, yang keempat Oktavani Devina, yang kelima Abdul Karim Zaidan, keenam Azikra Raka Pratama, yang ketujuh Alina Azahra. Pertama-tama kita masuk ke pengertian uji Chi kuadrat. Uji Chi kuadrat adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan atau kesesuaian antara data yang diamati dengan data yang diharapkan. Keunggulan metode ini adalah tidak memerlukan asumsi bahwa data harus berdistribusi normal. Dalam dunia bisnis, metode ini sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara kepuasan pelanggan dengan kualitas pelayanan, karakteristik konsumen dengan keputusan pembelian, dan berbagai masalah bisnis lainnya. Selanjutnya, statistika non-parametrik. Uji Chi kuadrat termasuk dalam statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah metode statistik yang tidak memerlukan asumsi tertentu mengenai distribusi data. Metode ini digunakan ketika ukuran sampel kecil, data berskala ordinal atau peringkat, dan data berskala nominal seperti jenis kelamin atau kategori tertentu. Selanjutnya, uji keselarasan goodness of fit. Uji keselarasan atau goodness of fit digunakan untuk mengetahui apakah frekuensi yang diamati sesuai dengan frekuensi yang diharapkan. Dengan kata lain, uji ini membantu menentukan apakah suatu data mengikuti pola yang telah diperkirakan sebelumnya. Selanjutnya, uji normalitas dengan Chi kuadrat. Selain untuk menguji keselarasan, Chi kuadrat juga dapat digunakan untuk menguji apakah suatu distribusi data mengikuti distribusi normal atau tidak. Langkah-langkahnya dimulai dari membuat distribusi frekuensi, menghitung rata-rata dan standar deviasi, menentukan nilai Z, menghitung probabilitas, menentukan frekuensi harapan, hingga melakukan pengujian Chi kuadrat. Selanjutnya, uji independensi. Uji independensi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel. Data biasanya disajikan dalam bentuk tabel kontingensi yang terdiri dari baris dan kolom. Contohnya adalah hubungan antara jenis pekerjaan dengan tingkat kepuasan kerja karyawan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas studi kasus penggunaan uji Chi kuadrat goodness of fit. Sebuah perusahaan minuman kemasan melakukan survei terhadap 200 konsumen untuk mengetahui rasa minuman yang paling disukai. Perusahaan beranggapan bahwa konsumen menyukai keempat varian rasa, yaitu jeruk, anggur, stroberi, dan apel dalam proporsi yang sama, yaitu masing-masing sebesar 25%. Berdasarkan hasil survei, diperoleh data bahwa rasa jeruk disukai oleh 60 konsumen, anggur 55 konsumen, stroberi 45 konsumen, dan apel 40 konsumen. Melalui data tersebut, perusahaan ingin mengetahui apakah preferensi konsumen benar-benar sesuai dengan harapan perusahaan menggunakan uji Chi kuadrat goodness of fit. Hipotesis yang digunakan adalah H0, yaitu proporsi konsumen yang menyukai setiap rasa adalah sama, dan H1 yaitu proporsi konsumen yang menyukai setiap rasa tidak sama, dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Selanjutnya, menentukan frekuensi harapan. Langkah pertama dalam penyelesaian studi kasus ini adalah menentukan frekuensi harapan atau FE, karena perusahaan menganggap keempat rasa memiliki tingkat kesukaan yang sama. Maka jumlah konsumen sebanyak 200 orang dibagi ke dalam 4 kategori rasa. Sehingga frekuensi harapan untuk setiap rasa adalah 200 dibagi 4 yaitu 50. Maka diperoleh nilai FE untuk rasa jeruk sebesar 50, anggur 50, stroberi 50, dan apel juga 50. Nilai inilah yang nantinya akan dibandingkan dengan frekuensi observasi atau data hasil survei. Selanjutnya, menghitung nilai Chi kuadrat. Setelah mendapatkan frekuensi harapan, langkah berikutnya adalah menghitung nilai Chi kuadrat. Perhitungan dilakukan menggunakan rumus Chi kuadrat, yaitu jumlah dari kuadrat selisih antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan, kemudian dibagi dengan frekuensi harapan. Untuk rasa jeruk, hasil perhitungannya adalah 2. Untuk rasa anggur, diperoleh nilai 0,5. Untuk rasa stroberi juga 0,5. Sedangkan untuk rasa apel diperoleh nilai 2. Selanjutnya, seluruh nilai tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai Chi kuadrat hitung sebesar 5. Nilai ini akan digunakan pada langkah berikutnya untuk dibandingkan dengan nilai Chi kuadrat tebal guna untuk menentukan apakah hipotesis 0 diterima atau ditolak. Selanjutnya, menentukan nilai kritis.
Pada tahap ini ditentukan derajat kebebasan atau degree of freedom karena terdapat 4 kategori rasa. Maka derajat kebebasannya adalah 4 dikurangi 1, sehingga diperoleh nilai 3, dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan 3. Kita dapat mencari nilai kritis pada tabel distribusi C kuadrat. Selanjutnya keputusan pengujian. Setelah nilai C kuadrat hitung dan nilai kritis diperoleh, langkah berikutnya adalah membandingkan keduanya. Jika nilai C kuadrat hitung lebih besar dari nilai kritis, maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika lebih kecil, maka H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji C kuadrat merupakan metode statistik non-parametrik yang sangat bermanfaat untuk menganalisis kesesuaian data maupun hubungan antar variabel. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian bisnis karena dapat mengolah data kategori tanpa memerlukan asumsi distribusi normal. Sebagai saran, penggunaan metode C kuadrat harus disesuaikan dengan karakteristik data agar hasil analisis yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, pemahaman mengenai metode statistik perlu terus ditingkatkan karena kemampuan analisis data merupakan keterampilan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Demikian hasil tugas presentasi kami yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.